Spesialisnya ini anak kuliah. Kan tutupnya kan juga kita share jumlah Aduh, udah malas mau ke Senin gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Ada tempat ininya sebelum S9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Malam ini kami dari High Kreatif ingin mewawancarai Bapak dan Ibu tentang asal mula dari Mula Cafe ini. Jadi boleh perkenalkan dirinya dulu, Pak, Bu. Jadi terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama kami Muslim yang Bali. Kami sekarang bekerja di titik Karkas. Nah, bisnis ini sebenarnya kami membuat untuk anak kami. Menjabat jadi. Kapan pertama kali bisnis ini dibangun? Sebenarnya kalau untuk bisnis tapi mulai ini mungkin sebelumnya kafe ini sudah dibangun 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu sebelumnya bernama kafe ini Semonde. Mungkin waktu konsepnya dulu Semonde ini nggak seperti ini, dia cuma taman-taman. Jadi ada taman-taman. Berarti outdoor ya? Iya, outdoor. Mungkin kondisi outdoor ini, kondisi habis itu di Aceh ini kan sering musim hujan. Jadi akibatnya kafe ini sering tutup. Jadinya kenapa? Yang diandalkan jalannya ruangan-ruangan kecil seperti ini, jadi banyak teman-teman yang datang. Nggak ada tempat duduk. Sehingga timbul pikiran untuk pengembangan dijual lah. Nah, 2 tahun sebelumnya ini kami rehab lagi, sehingga nggak lagi di outdoor. Jadi memang di outdoor tapi tutup, sehingga hujan pun tak mempengaruhi teman-teman datang. Dirubahlah namanya menjadi awal mula kafe, jadi supaya ada konsep baru. Jadi dibuat dengan namanya Mula Cafe. Kenapa bisnis ini dipilih dibanding bisnis yang lain? Yang pertama mungkin emang bisnis ini mungkin memang butuh modal besar ya, tetapi pelaksanaan mudah. Yang penting ada modal, dari tempat yang sesuai, habis itu ya apa namanya areanya ya sehingga lebih nyaman ya, lebih tenang, mudah di apa namanya tempatnya disukai orang, mungkin ya strategis. Yang seperti itu. Jadi sehingga itu ini apa namanya kesukaan kita orang Aceh juga kan. Nongkrong di warung. Iya. Jadi emang konsepnya orang Aceh ini suka kopi. Jadi kalau kita membangun misalnya kita membuka kafe seperti ini sekarang ini mungkin ya kalau di kopi Aceh itu kan kopi saring ya. Kalau kan sudah modern ya, kita bisa ada mesinnya. Ada seperti espresso kan sudah modern, nggak ada peningkatan. Iya, makanya inilah bisnis ini. Di mana pertama kali Bapak mulai buka bisnis? Jadi sebenarnya seperti ini bisnis kafe ini sebenarnya udah lama nih lagi. Cuma 4 tahun setelah itu kami bangun. Waktu anak kami dulu di Medan, selesai kuliah di Medan, dia sudah pernah buka kafe di sana di Medan namanya Ingin Teman. Lumayan maju juga di sana. Cuma di sana dia sharing dengan temannya, dia nggak sendiri. Di sana itu masih apa namanya hari ya, belajar. Jadi sebelum dia membuka kafe Ingin Teman itu dia sudah melakukan training dulu ya. Dia cari ilmu dulu sampai ke Sidikalang ya. Sidikalang itu ke Kakemon dan belajar gimana cara untuk menjadi barista itu seperti apa. Jadi dia setelah dapatnya semua itu baru dia mulai kami minta modal untuk bangun kafe. Untuk kami kan nggak seperti itu, kami kan minta juga mana proposalnya. Jadi kan kita walaupun orang tua kan mendidik anak itu
sesuai dengan dulunya kan. Kita minta konsepnya seperti apa, proposalnya seperti apa, ya buat proposalnya. Nah kami pelajari, jadilah kita studi, kita buat. Cuma kita dari konsep yang kita seterusnya itu besar sekali. Sudah kami evaluasi, oh jangan seperti ini modalnya tak besar, nggak cukup modal nanti, nggak cukup yang lain. Sehingga jadi seperti ini. Kenapa kafe ini dibuka? Kenapa? Alasannya harus di sini? Oh gitu ya? Iya. Ya tempat. Sebenarnya kami dari tempat-tempatnya yang banyak tempat di sini itu semua ini kurang pas. Gimana juga sama teman-teman kira-kira buat api itu gimana ya? Nah, pertama kan saya lihat dimanapun kita buat api dari ini walaupun dekat-dekat, kalau memang kita bisa bersaing kan tentu ada bumi ya. Kami mencari tempat yang sama, karena ini bukan api resto khusus pure api, jadi harus dari tempat yang agak sepi. Nah, tapi kan kalau yang sepi seperti ini kan, habis itu yang kami pasaran yang ditangkap itu sebenarnya anak muda ceknya ya, bukan orang yang misalnya orang tua lah. Sehingga apalah tempat spesialisnya ini anak kuliah. Kan tutupnya kan juga kita share sudah tutup. Dengan memang tidak buka sampai tengah malam. Kalau kami buka tempat yang harus cari tempat yang terbuka kan. Di bukan di tempat inilah kediaman. Tempat bising. Itu orang-orang sini kita buka. Yang ada musik cuma karena nggak ada pacicing. Nah, kami dari tempat yang agak gitu sukai teman muda. Tidak bisa gitu. Kira-kira menu best seller di sini apa ya Bu? Ini kan bukan resto ya. Kalau yang namanya menu itu sebenarnya snack itu aja. Ada beberapa snack apa ya? Burger, dimsumnya best seller. Kalau untuk minumannya tadi awal mula ya. Oh, awal mula. Itu kopi gitu atau gimana? Kopi susu. Oh, kopi susu. Nah, ini khusus kopi semua umur. Ada awal mula, ada senyumanmu, ada manismu, alpukatmu, gitu dia gimana ya? Ada susunya. Dia karena mula tadi kan. Jadi mula ini sebenarnya awal mula dari peralihan esmande tadi. Esmande itu juga punya arti sebenarnya. Cuman di Lok Mawe ini yang pertama dibuka esmande kemarin itu bagus, tempatnya bagus. Memang spot fotonya banyak karena outdoor kan, tapi karena contoh terus jadi banyak. Kayaknya enggak ini ya, redup lah ya, terakhir karena tadi hujan ya. Terakhir buka lagi begini, tapi ini untuk anak muda dia lagi estetik ya. Konsepnya lebih menarik. Lebih menarik dan juga untuk orang diskusi entah kalau orang kantor tidak bisa sih, karena dia nyaman. Minumannya kenapa ada senyumanmu? Itu tadi ngambil mulanya, jadi orang udah kenal kemana mula. Biar namanya beda kan. Itu jadi dari minumannya aja namanya beda dengan yang lain. Mungkin tempat lain ada juga sih. Saya kalau kemarin aja, ini apa senyumanmu ini? Ternyata apa, kopi aren ya? Pokoknya harus tanya kita. Apalah. Dimsumnya kata orang sih mirip nelayan. Jadi cuma karena di sini bukan untuk ibu-ibu ya, emak-emak itu kadang, tapi sekali-sekali yang doyan dimsum sih datang. Nah dimsum ini ada lagi nih, gimana posisinya di Arun Supermarket.
di komplek iya. PAD. Di situ pertama, di situ ada udah berapa lama ya kita? Hampir 5 tahun loh dimsum itu udah berjalan. Nah, jadi saya nggak taruh tempat lain di sini, beda. Walaupun Platinum ada tapi beda. Dia full ya, isinya tuh full ayam. Jadi kalau mau makan dimsum boleh mau coba. Yang lain snack ringan mungkin tempat orang lain tidak ada, karena dia di sini lebih untuk ngopi aja ya, orang nongkrong kayak anak-anak kuliah. Terus ada event-event juga di sini. Kemarin pernah ada acara Inong apa tuh? Inong Agam. Acara Tahun lalu. Tahun lalu tuh ada di sini mereka buka, mungkin buka apa tuh ya? Lagi interview gitu lah. Ini juga PJ Wali Kota juga nongkrong di sini, lebih ini ya, nggak ribut, jadi lihat orang pemuda. Tapi sini nggak boleh musik, karena ini kan ruangan umum ya. Tapi kalau untuk nyaman tenangnya, kalau ini enak sih, bagus ini. Cuman kadang-kadang orang sukanya kan mau yang kredit, ada orang yang memang nggak mau kan. Iya. Jadi kalau di misalnya udah nomor 1 tuh. Cuman kadang orang maunya yang cari murah kan, semua ada pilihannya. Jadi siapa yang nentuin konsep dan tema kafe ini? Ya itu anak ibu tadi yang namanya JP. Nah, sekarang dia lagi kalau udah ada kerjaan ya. Kami lain pas datang kemari kebetulan bang sama mbak ada. Iya anak itu. Karena dia kayak mana ya? Mungkin sudah dijiwain ya, karena belajar mungkin kuliah juga dulu ada yang bisnis ini kan juga bisa, tidaknya misalnya rekrut orang ya kan? Iya, membuka lapangan kerja. Nah ini itulah yang nentuin, kami kan cuma donatur. Support system. Apakah ada rencana untuk buka cabang baru gitu? Dan kira-kira lo ada dalam jangka waktu berapa tahun, punya target apa ke depannya? Sementara belum ya? Sebenarnya dari awal kita bangun tapi pun sebenarnya kita punya kenangan seperti itu. Misalnya kita kan tidak aja tempat saja. Kalau di sini misalnya bagus, ya kita ada pasangannya kita mulai juga kan. Misalnya tadi buka sana, saya tidak terpikir seperti itu. Kalau di sini maju, kan saya buka sana gitu lagi. Gimana kan kita ada di dari siapanya sendiri nih, anaknya sendiri nih, apa dia punya waktu itu, kan dia kesibukan walaupun nanti dia bisa menjadi orang-orang yang dia kan itu ditempatkan seperti itu. Tapi target jangka khususnya itu untuk berapa tahun ke depan? Sebenarnya 5 tahun awal itu saya kepingin mulai ini ada cabangnya. Itu kan kita punya target kan. Kita kalau mau konsider itu kan punya target. Seperti itu saya sudah sampaikan kepada ini setelah kita bangun ini, misalkan 5 tahun kita bisa kita kembangkan bisnisnya nggak di situ aja. Sehingga dia kan dulu kan di kita akan sekolah berkaitan bisnisnya. Sampai sekarang pun kita lihat kita tetap bisa bertahan kan, namanya kita bertahan itu harus ada inovasi kan. Jadi kita kira apa kalau kita bisa melakukan inovasi kan orang kan akan kita lihat dulu orang maunya seperti apa, yang kita langsung melakukan inovasi tapi nggak konsepnya nggak cocok karena modalnya besar. Karena dulu dan awal sini membuat 2 tingkat. 2 tingkat juga satu tempat membuat 2 tingkat. Sudah ada ininya. Karena di kafe ini kan cepat orang mencontoh. Jadi ini dulu Esmandi ini mirip dengan Pertiga ya. Di Lo juga? Di Lo. Ini gitu kan. Kafe ini harus terus. Tapi yang hidupnya kayaknya
lebih ke ini ya, warung kopi. Karena orang kita kan makan kopi Di warung. Nah, sekarang lagi booming apa tuh? Rumah Tuhan. Oh iya, yang buka di Tapi luar. bagi yang orang nggak suka, ya nggak suka. Jadi, alhamdulillah adalah rezeki yang masing-masing. Cuman ini bisa bertahan 4 tahun udah hebat kan pikir. Iya, Ya kan, karena orang 1 tahun, 2 tahun udah. iya kadang lebih. Tapi alhamdulillah bertahan. Pegawainya kan ada apa ya, 5, 4, 5 lah, 5. Karena kita dapurnya juga kecil, dan memang bukan. Kalau ditanya orang ini gula kopi ini banyak makanannya, memang beda. Karena ini untuk ngopi doang, sama ya itu tadi sini bebas. Ada yang bawa makanan boleh, namanya enak kuliah ya. Tapi bisa tempat event-event kalau bisa. Karena itu ya itu tadi minum itu, terus yang para fotografer kumpul di sini. Ada Acara khususnya. Karena mungkin tadi nggak bising ya. Iya. Kayaknya cukup juga tempatnya. Ini sekitar 150 bisa nih. Nah, memang dia ini tempatnya kayak mana ya? Malam minggu dia hari khusus, nggak harus ini gitu, enggak. Itulah bedanya mulai itu dengan ini orang. Oh nggak ada ini, nggak ada makanan itu. Sekarang tinggal pilih kan, kemana gitu. Iya. Makan sini lo tempatnya. Nongki aja sini lo. Iya. Makan dimsum ini. Gitu. Terus yang ngedesain bangunan ini siapa? Arsiteknya? Arsiteknya ada Cut Mutias. Kebetulan temannya Jepi, teman kuliah. Teman SMA. Arsiteknya Jepi. Tapi idenya dari anak ibu kita. Konsep dia yang kasih ini mau buatnya gini. Cuman dibangunnya hitungannya dari dia. Konsepnya tentang anak saya. Anak saya jadi gitu. Istilahnya pertama dibuat bentuknya indoor dan outdoor. Untuk apa namanya, baracuan kopi barista. Jadi di sini bukan tempatnya duduk sebenarnya. Khusus bangunan buat kopi. Ada bisa untuk duduk juga, tapi nggak banyak. Dia lebih ke ini ya. Dulu es Mandi itu idenya karena apa dikasih mandi? Karena ada es mandi itu kan istilahnya gini. Kadang orang kan jangan takut dengan hari Senin itu. Es mandi itu jangan kamu takut dengan hari Senin, karena ada loh nih untuk nyantai-nyantai ada. Kadang orang kan cuma di weekend. Habis itu kan, aduh udah malas mau ke Senin gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Ada tempat ininya sebelum es mandi. Kadang-kadang kan takut untuk menghadapi hari Senin. Dalam proses membangun bisnis ini, apa aja struggle yang Bapak Ibu rasain sampai saat ini? Kayak apa sih masalah yang dihadapi? Kalau masalahnya kan, kalau kita memang bisnis kan, yang pertama kan bisnis itu jalannya seperti apa. Kita kan berbisnis nanti kan ada pihak ketiga, kan tahu gimana cara kita bisa mendatang dan sebanyak-banyaknya dari kita bisnis kan. Bisnis kita dasar seperti ini kan, Ini dia dulu deh. kaitannya dengan Fotonya banyak outdoor gitu. Jadi es mandi ini, ya pokoknya jangan khawatir lah dengan hari Senin gitu. Setelah Sabtu Minggu kan udah masih bisa bersantai di sini. ini desain dulu ya. Dia lebih ke taman gitu. Cuman ya namanya itulah inovasi tadi apa? Oh banyak yang contoh, banyak ini, oh nggak cocok di sini, dibuatlah estetik kan, orang sukanya estetik, nggak mau yang aneh-aneh bangunannya. Seperti ini dengan kaca itu juga untung juga, untung juga. Jadi alhamdulillah bisa bertahan deh, itu aja lah. Ya kan, bisa ada pegawainya 5, ya kan? Tapi kalau dituntut ini karena Jadi kalau tempatnya kita dalam sekarang ini kan
cara mendesain kopi ini yang bagus kan. Karena kan variasi minuman kan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, karena kita ketinggalan. Karena orang sekarang ini di kopi orang sekarang ini kafe itu kita punya cari minuman. Habis itu ada blog, avocado blog. Kita kan belum punya nih. Kita juga harus bikin orang itu. Cuma kalau untuk kita membuat itu kan betul dan kayak avocado blog itu kan betul es krim. Mesinnya lagi. Kan pikir mungkin belum saatnya ya. Seperti itu, jadi tantangan kita ini kita bisa membuat inovasi minumannya harus mengikuti perkembangan. Karena kalau nggak minumannya kita nggak mengikuti perkembangan, ketinggalan. Sama ini sama apa namanya tamu lah. Iya, sama penikmat kopi. Gitu. Penting sekali untuk mengikuti perkembangan jenis minuman yang inspirasi. Peran barista ini penting nih, karena dia lah yang membuat variasi kopi. Jadi di sini ada nggak yang khusus untuk pencipta menu baru gitu, yang kayak misal buat laporan tiap bulan ini menu barunya? Gitu. Sebenarnya sih saya dari awal dari tahu itu inovasi minuman itu harus dibutuhkan setiap saat. Ada. Makanya kalau anak saya itu ke Medan tuh dia hubungi cepat-cepat. Dia memang yang menjaga udah ada dalam diri aja dia. Dengan nanti mungkin ada perubahan di mana dia akan diambil. Dia kan yang minuman gold di situ. Saya perbaharui juga nanti di depan. Minuman yang terbaru di situ. Apa namanya? Nah, kalau nggak seperti itu, nih, tapi ada. Tamu-tamu akan melihat jumpa minuman tempat lain yang baru, senang, hobi jadinya kan. Terus kita sekali. Ada deh, baru-barunya ada dia. Soalnya dia langsung. Kalau kita tidak mengikuti inovasi dari minuman ini ya, karena kita kan tapi yang kita jual kan minuman. Minuman ini menjadi kita, apakah kita kreatifnya seperti apa, inovasi seperti apa, sehingga minuman yang baru kita juga Untuk yang paling menurut Bapak tuh yang paling spesial dari kafe ini, yang kira-kira nyentuh banget gitu di Bapak apa? Misalnya dalam segi apa nih? Dalam segi ya minumannya. Yang minumannya ya awal mulai tadi ya, bisa. Dari training dia sini ya awal mulai ya. Tempatnya ada, tempatnya saya suka. Karena kan nggak ada orang yang suka berlala. Terus itu adem lah, sepi ya. Orang ramai tapi sepi. Kenapa kita tidak buat kita? Memang musik ada sih, musiknya kan mungkin sekedar. Iya, nggak live ya. Apa namanya? Musik keras-keras kali ya. Sampai itu konsep bangunannya. Dari awal kita buat apa ini. Sebelumnya kan belum ada di Usman. Iya, lebih banyak. Tapi kira-kira untuk perkembangan dari bangunannya kayak yang tadi Bapak bilang, apa akan ada lantai 2 gitu untuk depannya atau tetap seperti ini? Sementara ini kita bertahan seperti ini, tapi kita perbaharui. Karena kan banyak seperti platform belakangnya kan dari bawah. Itu kita perbaharui. Nanti kita obati. Kita cek langsung. Ada semua. Kita jadikan mereka. Kalau belum datang. Ini kita bongkar semua nih. Kita bongkar semua, kita nanti kita buat begini lagi lah. Waktunya belum pas. Jadi kita buat perubahan juga. Mungkin tidak seperti di tempat orang bakal kan polongnya gitu kan, pandangannya polos itu aja kan. Mungkin kita buat ada pikir mana pandangannya. Bismillah. Orang suka kan. Mulai seperti itu. Tapi saya lihat kalau anak-anak di foto kan cantik-cantik saya lihat.
ya lampunya sini sedikit, nanti sudut sini sedikit, nanti. Oh, Nah, berarti yang saking jadi ada- ikoniknya ini kaca, Bu? Kaca yang di belakangnya. itu. Tapi anak muda kayak nggak suka yang aneh-aneh ya. Iya, Saya lihat sih. fotonya kan, nggak ada yang mau ada bacaan. Saya lihat, foto Sesi. dia di sini aja foto cantik. Entah apa karena Tempatnya. ya, Bagus. Kayaknya saya rasa ini saja, Pak. Tapi terima kasih banyak sebelumnya untuk diizinkan wawancaranya, masukannya, ilmunya. Kami dari High Kreatif pamit. Jadi terima kasih banyak ya Pak.